Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan dari kajian rutin kita, membaca dari kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin fi Tahqiqi Da'watil Anbiya'i wal Mursalin, karya dari Syekh Abdurrahman ibn Hasan ibn Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Taib, kita masih berbicara tentang babu al-khawfi minasyirki, bab tentang wajibnya takut terhadap kesyirikan. Sudah kita sebutkan dua ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini. Ayat yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di suratun Nisa, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain daripada syirik. Ya, sisi pendalilan penulis rahimahullah, beliau ingin mengingatkan ya, seorang harus waspada dan takut terhadap kesyirikan, karena dia adalah dosa yang jikalau seorang meninggal di atasnya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa lain selain daripada kesyirikan, maka itu masih ada harapan diampuni, karena Allah berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendaki. Ini menunjukkan bahwa kesyirikan, siapa yang meninggal di atasnya, maka tidak ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kedua disebutkan oleh penulis rahimahullah dari ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, dari doa beliau, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, wahai Rabbku, jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Ya, sisi pendalilan yang ingin diterangkan oleh Syekh rahimahullah bahwa kalau Nabi Ibrahim saja berdoa minta kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan, ya, padahal Nabi Ibrahim ini adalah Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim ini yang diperintah untuk menyembelih anaknya, lalu beliau melaksanakan perintah Allah tersebut. Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah. Banyak dari keutamaan-keutamaan yang telah kita baca sebelumnya. Tapi bersamaan dengan itu, beliau masih mengkhawatirkan diri dan keluarganya dan keturunan-keturunannya jangan sampai terjatuh ke dalam kesyirikan. Syekh ingin menekankan bahwa kalau Nabi Ibrahim saja, yang mana beliau adalah orang yang paling bertauhid, khawatir untuk diri dan keluarganya jangan sampai terjatuh dalam kesyirikan, terus bagaimana lagi dengan kita? Terus bagaimana lagi dengan kita? Tapi ini dua ayat telah kita terangkan di pertemuan sebelumnya. Dalil yang ketiga, kata Syekh rahimahullahu taala, qauluhu wa fil hadithi akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgharu fasu'ila anhu faqala ar-riya. Ya, ini sudah mulai masuk ya dalam hadis. Kata Syekh rahimahullah, di dalam sebuah hadis, ya, ini dalil yang ketiga. Ini dalil yang ketiga. Di dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling saya khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka Nabi SAW ditanya
tentang apa itu asyirkul asghar, faqala riya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ar-riya, riya. Baik. Kata Syekh Abdul Rahman rahimahullah, qauluhu fil hadits li ashabihi sallallahu alaihi wasallam akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Wa hadzal hadits rawahu al-Imam Ahmad wa at-Tabarani wal Baihaqi an Mahmud bin Labid. Fa idza kana yakhafuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala ashabihi alladziina wahadullaha bil ibadati wa ragibu ilaihi wa ila ma amarahum bihi min ta'atihi fahajaru wa jahadu man kafara bihi wa arafu ma da'ahum ilaihi nabiyahum sallallahu alaihi wasallam wa ma anzalahu Allahu fi kitabihi min al-ikhlasi wal bara'ati min asy-syirki fa kaifa la yakhafu man la nisbata lahu ilaihim fi ilmin wala amalin mimma huwa akbaru min dzalik. Ya, ini juga ya dalil yang ketiga tentang bagaimana wajibnya seseorang itu wajib takut terhadap syirik. Baik. Jadi kata Syekh Abdul Rahman rahimahullah, ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau, yang paling aku khawatirkan atas kalian wahai para sahabat adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Maka beliau ditanya apa itu syirik kecil, yaitu ar-riya. Riya. Ya, tahu riya ya. Riya itu beramal, ya, riya dari kata ra'a yara ru'yah. Riya itu beramal supaya mendapatkan pandangan orang, penglihatan orang, dipuji. Itu namanya riya. Ya, riya termasuk dari syirik, tapi dia syirkul khafi, syirik yang samar-samar. Ya, jadi kalau misalnya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya tentang riya. Ya, bagaimana itu riya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqumur rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Ya, contoh orang yang riya, orang yang berdiri salat. Ya, kemudian dia memperindah, mempercantik, memperbagus salatnya karena ingin dipuji oleh orang, ingin dilihat. Itu riya namanya. Ya, dan ini yang dicela juga di dalam Al-Quran tentang orang-orang munafikin. Yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ya, orang-orang munafikin kata Allah Subhanahu wa taala apabila mereka berdiri salat dalam keadaan malas-malasan. Yura'unan nas, hanya ingin dilihat oleh manusia, ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak mengingat Allah kecuali sangat sedikit. Itu orang munafik. Ya, itu riya. Ya, jadi riya termasuk dari syirik kecil. Iya, syirik kecil. Iya. Kata Syekh, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabarani dan Al-Baihaqi dari Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu. Sisi pendalilannya, apa hubungan antara hadis ini dengan bab kewajiban takut terhadap syirik? Kata Syekh Abdul Rahman rahimahullahu taala, fa idza kana yakhafu sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan hal itu atas para sahabatnya, ya, alladzina wahadullaha bil ibadah, yang mana mereka telah mentauhidkan Allah dalam ibadah, wa ragibu ilaihi wa ila ma amarahum bihi min ta'atih, yang hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala serta melaksanakan apa yang Allah perintahkan berupa ketaatan kepadanya. Fahajaru, mereka berhijrah, wajahadu, mereka berjihad, ya, melawan orang-orang kafir,
wa arafu ma da'ahum ilaihi nabiyahum, dan mereka juga mengetahui apa-apa yang diserukan oleh nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, wa ma anzalahu Allahu fi kitabihi minal ikhlasi wal bara'ati minasyirki, dan memahami apa yang Allah turunkan dalam kitabnya tentang keikhlasan serta berlepas diri dari kesyirikan. Ini pujian-pujian kepada para sahabat. Kalau yang seperti itu mereka tahu, mereka membela Nabi SAW mati-matian, fa kaifa la yakhafu man la nisbata lahu ilaihim fi ilmin wala amalin mimma huwa akbaru min dzalik. Kata Syekh rahimahullah, maka bagaimana mungkin tidak merasa takut orang yang tidak memiliki kedudukan seperti mereka, baik itu dalam ilmu maupun dalam amal, ya, terhadap sesuatu yang bahayanya jauh lebih besar daripada itu. Ya, maksud penulis rahimahullah membawakan hadis ini, beliau ingin memahamkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan kesyirikan terhadap para sahabatnya. Ya kan, dalam hadis dikatakan, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah asyirkul asghar. Ya, Nabi khawatirkan kepada para sahabatnya syirkul asghar, syirik kecil. Ini syirik kecil, ya, riya. Ya, Syekh rahimahullah ingin memberi pemahaman kepada kita, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, ya, masih mengkhawatirkan para sahabat jangan sampai mereka terjatuh ke dalam syirkul asghar, padahal kalau kita lihat para sahabat, mereka adalah orang-orang yang jujur, ya, menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suka dan duka. Ya, mereka yang berhijrah, mereka yang berjuang bersama Nabi SAW, mereka menyaksikan turunnya wahyu, banyak. Ya, yang keraguan yang keimanan mereka tidak diragukan. Ya, bagaimana mereka setia mendampingi Nabi SAW. Kalau Nabi SAW masih mengkhawatirkan sahabatnya, padahal mereka keimanannya luar biasa. Syekh ingin tekankan, terus bagaimana lagi dengan kita? Tentunya kita lebih waspada lagi. Itu yang beliau rahimahullah ta'ala ingin tekankan di dalam dalil yang ketiga ini. Ya, dalil yang ketiga ini, Nabi SAW mengkhawatirkan asyirkul asghar terhadap para sahabatnya, padahal mereka adalah para sahabat, sebagian mereka sudah dijamin masuk ke dalam surga. Ya, sebagian mereka ditazkiyah langsung oleh Nabi SAW. Tanya tentang keikhlasan, jangan diragukan. Tanya tentang keimanan, jangan diragukan. Ya, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kalau seandainya mereka beriman seperti keimanan kalian para sahabat, maka mereka mendapatkan petunjuk. Ya, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Allah puji mereka. Ya, menunjukkan mereka apa? Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan para sahabatnya akan terjatuhnya mereka ke dalam kesyirikan. Ya, kalau para sahabat saja dikhawatirkan, maka tentunya yang dibawa kedudukannya sahabat tentunya harus lebih khawatir lagi. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qad akhbara sallallahu alaihi wasallam an ummatihi bi wuqu'i syirkil akbari fihim biqaulihi fi hadithi Thauban al-ati dzikruhu hatta yalhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi amun min ummati al-awthan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang umatnya bahwa umat ini akan terjatuh ke dalam kesyirikan, bukan hanya syirik besar, syirik kecil, tapi mereka akan terjatuh ke dalam syirkul akbar. Ya, sebagaimana yang diberitakan dalam hadis Thauban yang akan datang penyebutannya. Ya, kata Nabi SAW, ini pemberitaannya dari Nabi SAW bahwasanya ini betul-betul terjadi, akan terjadi. Ya, hatta yalhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Ya, hingga sebahagian kabilah dari umatku akan bergabung dengan orang-orang musyrikin. Wa hatta ta'buda fi amun min ummati al-awthan, dan sampai beberapa kelompok dari umatku akan menyembah berhala-berhala. Wa qad jara ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh terjadi apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, jadi apa yang dikhawatirkan oleh para nabi dan rasul, apa yang dikhawatirkan oleh nabi terhadap umatnya ini ternyata terjadi. Wa ammatil balwa fi aktsaril aqtar. Dan ternyata perkara ini, perkara kesyirikan ini adalah perkara yang sudah menyebar di berbagai negeri, di berbagai penjuru. Hatta takhaduhu dinan ma'a dhuhuril ayatil muhkamat. Sampai sebahagian mereka menganggap ini sebagai agama. Ini repotnya. Jadi kalau rutinitas atau perbuatan kesyirikan ini, misalnya minta-minta di kuburan, ya, minta berkat atau yang semisal dengannya di kuburan, kalau ini sudah dianggap sebagai agama, susah orang kembali. Ya, karena kalau setiap dia mendekatkan, setiap dia melakukan, dianggap dapat pahala, padahal itu kesyirikan. Padahal itu kesyirikan. Ya. Jadi kata Syekh rahimahullahu taala, apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu dalam hadis itu terjadi. Ya, bahkan wa ammatil balwa fi aktsaril aqtar. Ya, di sebahagian negeri atau kebanyakan negeri sudah tersebar. Ya, sebagian daerah kesyirikan itu dianggap sebagai tradisi. Ya, ada upacara khusus, ada tahunan. Ya, perkara yang biasa. Ya, padahal apa namanya kata Syekh, hatta takhaduhu dinan, sampai mereka anggap itu sebagai agama. Ya, kalau dianggap sebagai agama berarti sudah, yang melakukannya dapat pahala. Itu kan keyakinan. Ma'adzuhuril ayatil muhkamat. Padahal iya, nampak jelas ayat-ayat di dalam Al-Quran wal ahadits sahihah fi nahyi anhu wa takhwif minhu. Demikian pula hadis-hadis yang sahih tentang larangan dari perbuatan tersebut dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menakut-nakuti umatnya dari bahaya kesyirikan tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Ya, sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya neraka. Wa qala ta'ala fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur hunafa'a lillahi ghairu musyrikin bih. Ya, jauhilah ar-rijs, ya, sesuatu yang kotor, ya, dari berhala-berhala. Wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah qaulaz zur, ucapan dusta. Hunafa'a lillahi ghairu musyrikin bih. Ini apa namanya? Larangan Allah Subhanahu wa taala, ya, agar menjauhi orang-orang musyrikin yang mereka melakukan kesyirikan. Wa hadha huwa tahqiqut tauhid. Ya, dan ini merupakan bentuk dari tahqiq at-tauhid kama taqaddama fil babi qablahu, sebagaimana yang telah lewat di bab sebelumnya. Taib. Thumma qala ta'ala muhadziran ibadahu minasyirki wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Wa man lam tukhawwifhu hadhihi al-ayat wa tazjiruhu an asy-syirki fil ibadati idza tadabbaraha fala hilata fihi. Baik. Kata Syekh rahimahullahu taala, ayat-ayat ini merupakan dari tahqiq at-tauhid. Ya, sudah lewat ya kemarin bab sebelumnya tentang orang yang mentahqiq tauhidnya. Kemudian kata beliau, thumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman memperingatkan hamba-hambanya dari bahaya kesyirikan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yusyrik billah, barang siapa yang mempersekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama', seakan-akan dia jatuh dari langit. Fatakhtafuhu at-tayr, lalu disambar oleh burung,
au tahwi bihi rihu fi makanin sahiq, atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Ini penggambaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kesyirikan itu hal yang sangat mengerikan sekali. Ya, seperti apa namanya? Orang yang jatuh dari langit kemudian disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Ya, ini menunjukkan binasanya orang-orang yang berbuat kesyirikan. Taib. Ini ayat-ayat ya yang disebut oleh penulis rahimahullah masuk dalam al-ayat al-muhkamat. Ya, ayatul muhkamat itu artinya ayat-ayat yang sangat jelas. Ya, ayatul muhkamat, ayat-ayat yang sangat jelas penunjukannya. Ya, ayat-ayat yang sangat terang tentang wajibnya menjauhi kesyirikan. Ya, tidak bolehnya seseorang melakukan kesyirikan yang kecil ataupun yang besarnya. Baik. Oleh karena itu kata Syekh rahimahullah, siapa saja yang tidak khawatir, yang tidak takut terhadap ayat-ayat ini, jadi Syekh sudah sebutkan, siapa yang melakukan kesyirikan Allah haramkan baginya surga, tidak akan masuk ke dalam surga dan tempat kembalinya neraka. Allah sudah sebutkan jauhi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Allah sudah sebutkan bahwa orang yang berbuat syirik keadaannya begini-begini, diberi perumpamaan. Ya, dan banyak ya, bukan hanya ini yang disebutkan oleh Syekh, banyak sekali dalam Al-Quran. Ya, kadang Allah memberi perumpamaan tentang hewan, ya, tentang banyak, ya, tentang orang-orang yang berbuat syirik. Ya, sering kita baca ayat di surah apa itu? Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'ulah. Wahai sekalian manusia, Allah buat perumpamaan untuk kalian, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillah, orang-orang yang menyeru selain Allah, la yakhluqu dzubaban walaw ijtama'ulah. Mereka itu tidak bisa menciptakan seekor lalat walaupun mereka berkumpul. Ya, jadi ini juga perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya, kenapa kalian minta kepada orang-orang yang kalian anggap ini bisa memberi ini, memberi itu, kenapa kalian minta kepada mereka? Ya, maka Allah membuat perumpamaan. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya mereka itu yang meminta kepada selain Allah, mereka itu tidak bisa menciptakan walaupun seekor lalat. Iya. Walau ijtama'ula, walaupun mereka bergabung, berkumpul. Wa iyaslubuhum adzubabu syai'an la yastankiduhu min. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya yang kalian ibadahi itu, wahai orang-orang musyrikin, ya, lalat merebut sesuatu dari mereka, ya, la yastankiduhu min, mereka tidak akan bisa mengambil kembali dari lalat itu, karena mereka patung, tidak bisa apa-apa. Ya, makanya kata Allah, dha'ufat thalibu wal matlub. Ya, yang meminta dan yang dimintai sama-sama tidak bisa. Ya, jadi ini perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ini diantaranya 3 ayat disebutkan. Ya, kata Syekh rahimahullah, kata Syekh Abdul Rahman, wa man lam tukhawwifhu hadhihi al-ayat wa tazjuruhu anis syirki fil ibadati fala tadabbaraha fala wa idza tadabbaraha fala hilata fihi. Kata beliau, oleh karena itu siapa yang tidak merasa khawatir, tidak ada rasa takut, ya, di dalam jiwanya, ya, ketika dia lihat ayat-ayat ini, ya, dia tidak merasa takut dari kesyirikan. Ya, ketika dia lihat, dia baca ayat-ayat ini, apabila dia mentadabburi, fala hilata fihi. Ya, hila di sini maksudnya dzaka'a, tidak ada kecerdasan baginya. Iya. Jadi siapa yang tidak memahami, dibacakan kepadanya ayat-ayat yang berkaitan tentang kesyirikan, bahayanya dari syirik, mengerikannya itu kesyirikan, tapi tidak ada rasa takut di dalam hati, kata beliau, fala hilata fihi, tidak ada kecerdasan pada orang tersebut. Ya, makanya kalau kita lihat ya dari karangan
tulisan-tulisan Syekh rahimahullah, ada Sittatul Mawadi' minas Sirah, ada Usul As-Sittah. Ya, beliau mengulang-ulangi banyak dari kitab beliau yang beliau sebutkan. Banyak dari orang-orang cerdas mengaku dirinya cerdas. Ya, dari kalangan umat ini banyak mengaku dirinya cerdas, paham tentang ini, mendapatkan penemuan ini dan itu. Ya, banyak penemuan yang mereka dapatkan. Tapi ternyata di bab kesyirikan mereka tidak paham. Ya, di bab kesyirikan mereka tidak paham. Nah, itu yang beliau ingin tekankan. Betapa banyak orang mengaku dirinya sampai, ya kalau istilah kita sekarang, ya gelarnya sudah sampai doktor, sampai ini, sampai itu. Banyak orang memiliki gelar. Ya, tapi dalam masalah ini kadang sebagian orang masih tidak tahu bedakan yang mana syirik, yang mana tauhid, yang mana bidah, yang mana sunnah. Mereka tidak paham agamanya. Dan ini muskilah. Jadi fala hilata fihi di sini maknanya fala dzaka'a fihi, tidak ada kecerdasan pada orang tersebut. Taib. Ini dalil yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Yang keempat, kata beliau rahimahullah, wa qauluhu wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه التحذير من الشرك أيضا والتخويف منه. والند المثل والشبيه، فمن دعا ميتا أو غائبا وأقبل إليه بوجهه وقلبه رغبة إليه ورهبة منه سواء سأله أم لم يسأله فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. ولهذا حرم الله تعالى اتخاذ الشفعاء وأنكره على من فعل ذلك أشد الإنكار لكونه ينافي الإخلاص الذي هو إقبال القلب والوجه على الله في كل ما يخافه العبد ويرجوه ويتقرب به ويدين به. ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد أعرض بوجهه وقلبه عن الله تعالى إلى غيره، وذلك ينافي الإخلاص، ويأتي بيان ذلك في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. Baik. Dalil yang keempat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, kata beliau qauluhu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal, ya, dalam keadaan dia menyeru tandingan-tandingan untuk Allah, maka dia masuk ke dalam neraka. Ya, ini dalil ya yang keempat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis sahih. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia menyeru tandingan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk ke dalam neraka. Kata Syekh rahimahullah, ini juga adalah hadis yang terdapat di dalamnya peringatan dari bahaya kesyirikan. Iya, peringatan dari bahaya kesyirikan. Kenapa ini peringatan? Karena siapa yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik, maka dipastikan dia masuk ke dalam neraka. Dan ini sudah lewat semakna dengan ayat yang telah kita baca sebelumnya. Taib. Wan niddu, kata Syekh, nid al-mithlu wasyabih. Ya, dalam hadis ada kata niddan, ya. Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan. Ya. Apa itu an-nid? An-nid al-mithl, semisal, wasyabih, serupa. Ya, dan itu memang definisi syirik. Ya, syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah.
Ya, sudah sering kita sebutkan, menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara yang merupakan kekhususan Allah, itu syirik. Saya ulangi, syirik taswiyah. Taswiyah, menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara kekhususan Allah. Ya, makanya di sini an-nid yaitu al-mithl. Ya, sama dengan taswiyah, mirip. Makanya kata Syekh rahimahullah, beliau beri contoh ini, an-nid. Faman da'a mayyitan aw ghaiban. Oleh karena itu, siapa yang meminta, menyeru kepada orang yang sudah mati, diminta-minta kepada orang yang sudah mati, aw ghaiban, atau makhluk gaib, apakah kepada jin, kepada syaitan, dia minta. Ya, ini gaib ya. Kalau orang sekarang lebih parah, kadang minta kepada sesuatu yang dia tidak ini, minta kepada benda. Ya, maka siapa yang meminta kepada orang mati atau orang gaib, ya, makhluk gaib, wa aqbala ilaihi biwajhihi wa qalbihi, dia menghadap kepadanya, dia hadapkan hatinya, dia hadapkan wajahnya, raghbatan ilaihi rahbatan minhu, cinta dan takut kepadanya, ya, sawa'un sa'alahu am lam yas'alhu, apakah dia meminta atau dia tidak meminta, yang jelas ada rasa takut, fahadha huwa syirku alladzi la yaghfiruhu Allah, itulah kesyirikan yang Allah tidak akan ampuni. Ya, maksudnya ini tidak diampuni kalau dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Beda kalau dia bertobat, ya. Inilah kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni. Ya. Ya, banyak ya, banyak contoh-contoh kesyirikan. Dari antara kekhususan Allah misalnya sudah sering kita sebutkan, dalam Al-Quran dikatakan, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, katakan Muhammad, tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada yang tahu perkara gaib. Kalau ada yang mengaku tahu perkara gaib, ya, dan ini biasanya dukun, paranormal yang semisal dengannya, ngaku tahu yang gaib, ada yang hilang, kalau istilahnya Makassar, maestro, ya, maestro cini. Ya, kalau kita pergi surat cini, itu seakan-akan kita ngaku ada makhluk yang tahu perkara gaib. Nah, ini kesyirikan juga. Ya, berarti kalau dia ngaku tahu yang gaib, berarti dia menyaingi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah bilang tidak ada yang tahu di langit dan di bumi yang gaib kecuali Allah. Kalau ada yang ngaku, berarti dia menyaingi Allah Subhanahu wa taala, itu kesyirikan. Ya, makanya Nabi jelas terang-terangan mengatakan, ya, dikatakan dalam sebuah hadis, ya, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila al Muhammad. Larangan, siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, fasa'alahu an syai'in, dia bertanya sesuatu di dukun tersebut, ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain dikatakan, lan tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tidak diterima salatnya selama 40 malam. Ya, mendatanginya ini tidak bertanya, datang saja. Ya, Nabi bilang, saya mengantar aja. Iya, tapi datang juga. Iya, tidak diterima salatnya selama 40 malam. Ya, kalau begitu tidak perlu salat, kan tidak terima. Tidak, kata para ulama, tidak diterima salatnya selama 40 malam, tetap ada kewajiban salat. Ya, wajib salat, tapi dia tidak dapat pahala dari salatnya. Ya, bukan artinya tidak diterima salatnya, oh berarti 40 hari saya bebas, tidak perlu salat. Ya, enggak. Tetap dia wajib salat, tapi ketika dia salat, kata para ulama, dia tidak dapat apa? Tidak dapat pahala. Ya, dia tidak dapat pahala disebabkan karena mendatangi dukun. Ini menunjukkan, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mengerikannya kesyirikan. Ya, sampai kita dilarang datang ke dukun, karena dukun ini salah satu makhluk yang kadang mengetahui perkara gaib, padahal tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini masuk dalam kategori asyirik, at-taswiyah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, walihada haramallahu taala ittikhadha asy-syufa'a. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, ya,
menjadikan syufa'a, ini akan datang nanti, pemberi syafaat, ya. Wa ankarahu ala man fa'ala dzalika asyaddal inkar, dan Allah mengingkari siapa saja yang melakukan hal tersebut dengan pengingkaran yang dahsyat. Liqaulihi yunafi al-ikhlas, karena perkara tersebut adalah perkara yang menafikan keikhlasan. Alladzi huwa ikmalul qalbi wal wajhi 'ala Allah fi kulli ma yakhafu al-'abd, yang mana itu sesuatu yang menafikan keikhlasan. Alladzi huwa ikmalul qalbi, yang mana keikhlasan ini adalah menghadapkan hati, ya, menghadapkan wajah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap semua yang dikhawatirkan kepada hamba, berharap hanya kepadanya, mendekatkan diri hanya kepadanya, ya, dengan agama. Wa minal ma'lumi annahu idzal tafata lisyafi', di antara perkara yang dimaklumi bahwa apabila dia menoleh kepada syafi'nya, itu pemberi syafaatnya, dia ngaku ada yang bisa memberi syafaat, yas'aluhu, dia minta kepadanya, faqad a'rada biwajhihi wa qalbihi lillahi ta'ala, berarti ya, faqad a'rada biwajhihi wa qalbihi anillahi ta'ala ila ghairihi, berarti dia telah berpaling, ya, dia palingkan wajahnya, hatinya yang harusnya kepada Allah, dia palingkan kepada selainnya. Wa dzalika yunafi al-ikhlas, ini adalah perkara yang bertentangan, yang bertolak belakang dengan keikhlasan. Wa ya'ti bayanu dzalika fi babi syafaati insyaallah taala, dan akan datang nanti insyaallah taala tentang bab syafaat, ya, di babnya masing-masing insyaallah taala. Taib, ini titik sisi pendalilan yang ingin ditekankan di sini, di dalil yang keempat, ya, kata Nabi SAW, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan, ya, siapa yang meninggal dalam keadaan dia berbuat kesyirikan, maka dia masuk ke dalam neraka. Ini menunjukkan wajibnya takut terhadap kesyirikan. Taib, dalil yang kelima, qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa li muslimin an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Ini mirip-mirip, ya. Fa qauluhu man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an hadha huwa al-ikhlas kama taqaddam, wa qauluhu man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar hadha huwa asy-syirk. Faman laqiya Allah bisyirki dakhala an-nar qalla aw kathur. Amma syirkul akbar fala amila ma'ahu wa yujibul khuluda fin nar kama taqaddama fi ma'na al-ayat. Wa ammal asghar kayasiri riya wa qaulur rajul ma syaa Allah wa syi'ta wa qauluhu ma li illa Allah wa anta wa nahwi dzalika fa hadha la yukaffiru illa birjahani sayyiati bil hasanat. Taib. Kata penulis rahimahullahu taala, ini dalil yang kelima, ya. Ya, kita masih membaca tentang apa? Bab kewajiban takut dari kesyirikan. Dalil yang kelima diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiya Allah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, ya, bertemu dengan Allah, la yusyriku bihi syai'an, dalam keadaan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia tidak melakukan kesyirikan, dakhalal jannah, maka pasti masuk ke dalam surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan melakukan kesyirikan, maka dia pasti masuk dalam neraka." Ya, ini dalil, ya, jelas semakna dengan dalil sebelumnya. Kata Syekh rahimahullah, adapun dalil yang pertama, man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an, barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak mempersekutukannya, inilah keikhlasan, dan ini sudah lewat. Potongan hadis yang kedua, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar, siapa yang berjumpa dengan Allah, yang meninggal berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia melakukan kesyirikan, ya, maka dia pasti masuk ke dalam neraka. Dan inilah kesyirikan. Faman laqiya Allah bisyirki dakhalan nar qalla aw kathur. Kata Syekh rahimahullah, oleh karena itu siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan yang dia bawa, maka pasti dia masuk ke dalam neraka, kecil atau sedikit ataupun banyaknya. Ya, berarti beliau menyebutkan, ya, mau itu kesyirikan besar atau kecil atau banyak atau
sedikit atau banyak, kecil atau besar, sama saja, yang jelas kesyirikan. Ya, dan ini perkara yang menunjukkan kepada kita wajibnya kita takut terhadap perbuatan ini. Kemudian kata beliau, amma syirkul akbar, adapun syirik besar, fala amila ma'ahu, ya, tidak ada amalan bersamanya. Ya, fala amila ma'ahu maksudnya, ya, orang yang melakukan kesyirikan besar dan dia meninggal, syirkul akbar, ya, maksudnya tidak ada amalan bersamanya, dia menggugurkan amalannya. Ya, gugur amalannya. Ya, makanya kata Syekh, wa yujibul khuluda finnar, dan dia wajib pasti dia kekal dalam neraka, itu pasti. Dan ini sudah lewat kama taqaddama fi ma'nal ayat, sebagaimana yang telah lewat dalam makna ayat-ayat yang telah kita sebutkan. Ya, jadi ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sekalipun banyak amalan seseorang di dalam hidup ini, ada pahala salatnya, ada hajinya, dia sudah bangun masjid, ada banyak amalannya, tapi dia menghadap kepada Allah dalam keadaan berbuat syirik akbar, syirik besar ini, ya, maka kata Syekh, fala amila ma'ahu, tidak ada amalan yang menyertainya. Dan ini tidak usah kita baca ayatnya, banyak sekali. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, kami datangkan seluruh amalan yang mereka kerjakan, kami bagikan debu yang berterbangan. Ya, banyak sekali dalil-dalil yang berkaitan tentang ini. Makanya Syekh sudah isyaratkan ini. Taib. Wa ammal asghar, adapun syirik kecil, ya, syirik kecil kayak syirik riya, seperti riya yang sedikit. Ya, ini bahasanya para ulama, ya, karena kalau riya yang banyak, itu riyanya orang munafikin. Ya, yasiru riya itu, riya yang sedikit itu riya yang bukan memang dia beribadah asalnya mau dipuji, bukan. Dan itu kata para ulama, tidak ada pada orang beriman seperti itu. Orang yang beribadah asalnya riya itu munafikin yang punya. Ya, makanya bahasanya di sini yasiru riya. Apa itu yasiru riya? Sedikit riya, maksudnya kadang itu orang beribadah ingin mau dipuji, kadang muncul. Ya, ketika muncul itu riya pada saat mau ibadah muncul dan dia bisa lawan, nah itu biasa ada sama kita orang beriman. Ya, makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada orang pun yang melakukan sebuah kebaikan kecuali pasti ada apa? Datang itu mau dipuji pasti. Ya, apa pasti itu, tidak mungkin tidak ada. Ya, kita sedekah, mau membantu, ya, pasti kita mau pujian atau tidak? Oh, pasti itu, pasti ada muncul mau dipuji. Ya, mau datang di masjid saja sholat, ya, mau pergi kajian nih taklim, pasti. Ya, kadang kalau dilihat tetangga muncul, tahu pergi lagi taklim, itu ada. Nah, masalah kita bisa lawan atau tidaknya itu kita itu. Ya, sama misalnya kita lagi sholat ini, lagi ibadah di depan guru kita, di depan ustadz kita misalnya, ya kan ada perasaan, saya dilihat ini sama orang ini, kita mau dipuji, ya, tapi kita biarkan atau tidaknya itu kembali ke kita. Ya, kalau orang munafik tidak, orang munafik memang ibadah memang tujuannya riya. Jadi bahasanya ini dibedakan, ya, dibedakan. Wa amal al-asghar, adapun syirik kecil kayak syirik riya, seperti riya yang sedikit yang kadang muncul kadang bisa dilawan, ya, atau ucapan orang masya Allah wa syi'ta, ya, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ya, ini ya, syirik kecil ini dari ucapan ini, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kenapa bisa syirik? Ya, akan datang nanti babnya ini, karena dia sandarkan antara kehendak Allah dan kehendak makhluk. Ya, ini masalah masyiah, ya, agak ini pembahasannya. Wa qauluhu mali illallah wa anta, ini juga wa nahwi dzalik, dan semisalingannya, fahada la yukaffiru illa birujhani sayyiati bil hasanat, ini juga tidak akan diampuni kecuali kalau kebaikan-kebaikannya lebih berat dibandingkan dengan apa namanya dosa-dosanya.
Nanti kita ini akan jelaskan lagi kembali tentang rincian para ulama tentang syirik kecil, apakah diampuni atau tidak. Ini akan disebutkan nanti oleh beliau rahimahullahu taala. Baik. Saya selesaikan. Qala ba'dul ulama iktasara ala nafi syirki listid'aihi tauhid bil iktida wa istid'aihi isbatur risalati bil luzum id man kadzdzaba Rasulullah faqad kadzdzaba Allah wa man kadzdzaba Allah fa huwa musyrik fal muradu man mata hala kaunihi mu'minan bi jami'i ma yajibul imanu bihi ijmalan fil ijmali wa tafsilan fit tafsil. Intaha. Baik, nanti ini kita bahas di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Baik, cukup dulu. Dengan ini selesai bab tentang babul khaufi minasyirik, kewajiban takut dari kesyirikan. Insyaallah taala di bab berikutnya kita akan masuk di pembahasan ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, berdakwah kepada tauhid. Tapi sebelum kita baca bab itu, kita akan sebutkan dulu apa yang dibahas oleh penulis di sini terakhir tentang syirku al-asghar, tentang syirik kecil. Apakah dia menggugurkan seluruh amalan atau bagaimana? Nanti kita akan sebutkan insyaallah taala. Tapi cukup dulu, wallahu alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.